Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Andini Putri, peserta Latsar Angkatan 60, kelompok 2 PPSDM Regional Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Journal Learning Agenda 3, baik sinkronus maupun asinkronus learning yang dilakukan pada kegiatan Latsar Distance Learning. Metode sinkronus learning dilakukan dengan Zoom meeting, sedangkan asinkronus dilakukan dengan mempelajari materi-materi yang terlampir pada LMS dan juga pemberian tugas-tugas yang berkaitan dengan Agenda 3. Agenda 3 sendiri memiliki dua pokok pembahasan, yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama adalah Manajemen ASN. Sekilas mengenai Manajemen ASN, Manajemen ASN membahas terkait kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN termasuk kelembagaan dan jaminan, serta mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN diartikan sebagai pengelolaan ASN untuk menghasilkan output ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas intervensi politik, dan bersih dari KKN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan publik. Nah, untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, sistem merit. Sistem merit itu sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Adanya sistem merit ini diharapkan dapat mendukung tercapainya transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. Berdasarkan jabatannya, ASN terdiri dari administrasi, fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Mekanisme pengelolaan ASN meliputi manajemen pegawai negeri dan P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, bagaimana sebuah organisasi dijalankan, bagaimana sistem informasi ASN dikemas dan dilaksanakan, dan juga bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan di unit kerja. Selanjutnya, pokok pembahasan kedua yaitu Smart ASN. Nah, pembahasan Smart ASN difokuskan pada literasi digital. Bagaimana seorang abdi negara dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi yang menuntut seorang ASN untuk meningkatkan kompetensi kognitif dan afektif secara bersamaan sebagai bekal pelayanan publik. Pada pertemuan Zoom meeting dengan Bapak Arif Rafiq, difokuskan kepada isu-isu yang terjadi pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan manajemen ASN maupun Smart ASN. Banyaknya ASN, terutama ASN terdahulu yang membahas persoalan hak mereka, dan jarang dari mereka membahas mengenai kewajiban mereka. Nah, dengan mempelajari dan memahami materi pada agenda 3 hari ini, diharapkan ASN dapat merubah mindset mereka bahwa apa yang dilakukan tidak melulu terkait dengan hak atau gaji, namun harus berorientasi pada pelayanan publik sesuai dengan fungsi ASN dan juga sesuai dengan core value ASN yang kita pelajari pada agenda sebelumnya. Selanjutnya terkait dengan Smart ASN. Nah, ASN itu adalah sebuah profesi. Kita sebagai ASN selain profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas intervensi politik dan bersih dari KKN, harus dan dituntut mengikuti perkembangan zaman. Kita harus terus melatih soft skill kita, terutama yang berkaitan dengan teknologi, mengingat kita berada di era digitalisasi. Nah, selanjutnya ada pun tugas-tugas yang diberikan, yaitu berkaitan dengan isu-isu strategis di lingkungan kerja. Nah, isu-isu tersebut kemudian dianalisis relevansinya dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Demikian paparan Jurnal Learning Agenda 3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.